Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep salah satu ide bisnis lagi, yaitu jelly spiral rainbow. Ini dia hasilnya. Buat teman-teman yang pengen banget buka usaha, langsung aja stay tune terus dan pastinya videonya jangan di-skip ya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa pilih tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang udah penasaran banget, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Jadi bahan-bahan yang aku butuhkan di sini adalah tepung maizena, kental manis, terus di sini ada Nutrijel plain, gula pasir, air, dan untuk perasannya di sini aku ada Marimas rasa anggur, terus di sini ada rasa sirsak, rasa jeruk, rasa melon, dan yang terakhir rasa stroberi. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin baskom, lalu masukkan 8 sendok makan gula pasir. Ini kurang lebih 250 gram ya teman-teman. Karena aku pakainya cuma sekitaran 250, jadi aku hitung ini cuma Rp3.000. Setelah gulanya masuk, kita langsung aja larutin pakai air ya teman-teman. Karena di rumah masing-masing pasti ada air. Untuk airnya ini aku gratiskan. Aku pakai 2 liter. Kalau teman-teman mau tambahin juga boleh, atau sesuai selera masing-masing. Kalau mau buat banyak ditambahin juga nggak apa-apa. Setelah airnya masuk semua, kita aduk-aduk dulu sampai gulanya larut ya. Ini aku udah ada centong sup, kita aduk-aduk. Teman-teman udah larut, kita bisa langsung tambahin bahan yang lainnya. Di sini aku udah ada tepung maizena. Untuk tepung maizenanya ini aku pakai 3 sendok makan seperti ini ya. Karena cuma pakai 3 sendok, di sini ngitungnya aku cuma Rp1.000. Dan di sini juga ada kental manis. Untuk kental manisnya ini aku beli 2 piece, ini Rp3.000 ya teman-teman. Jadi total keseluruhan yang aku pakai masih Rp7.000. Dan lanjut di sini aku ada Nutrijel plain, karena aku lupa kemarin harganya berapa, pokoknya Rp3.000 lebih gitu. Jadi aku tulis Rp4.000 aja ya. Maksud aku hitung Rp4.000, jadi totalnya masih Rp11.000. Setelah bahan-bahannya masuk kecuali marimas, kita langsung aja aduk-aduk seperti ini. Dan setelah menurut teman-teman semuanya udah larut, kita langsung aja pinggirin adonannya. Aku bakalan takar dia masing-masing 400 ml. Untuk nakarnya aku udah siapin gelas takar seperti ini teman-teman, langsung aja aku ambil. Ini nanti untuk rasanya aku kan pakai marimas, karena aku pakainya 5 rasa. Jadi untuk marimasnya itu aku beli per sasetnya itu 300. Jadi kalau aku pakai 5 jadi totalnya 1.500. Untuk total keseluruhan bahan-bahannya aku cuman butuh 12.500 ya teman-teman. Dan langsung aja adonannya aku masukin ke dalam panci dan aku tambahin marimas rasa anggur. Tadi di depan aku udah jelasin marimasnya harganya 300 dan aku pakai 5 rasa, jadi totalnya 1.500. Dan ini langsung aja aku masak. Masak pakai api sedang dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya permukaannya tidak gosong ya teman-teman. Dan sambil nungguin aku ngaduk adonannya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa pilih tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Ini adonan aku udah mendidih. Jika udah mendidih seperti ini, langsung aja kita matiin kompornya dan kita diemin beberapa saat sampai uapnya hilang. Setelah uapnya hilang, di sini aku udah siapin kayak sejenis botol saus gitu. Langsung aja adonannya aku masukin ke dalam botol ya, kayak gini kurang lebih. Ini tuh sebenarnya sejenisnya teman-teman, cuman ini tuh bedanya ada selangnya ke dalam. Kalau teman-teman nggak punya alat seperti ini, bisa pakai botol saus aja yang lebih gampang nyarinya. Dan tutupnya itu seperti ini teman-teman, jadi kayak beda ya, cuman ya nggak apa-apa lah kalau teman-teman susah nyari kayak gini. Kalau teman-teman pengen nyari yang seperti ini persis, langsung aja komen di bawah dan jangan lupa DM aku di Instagram, aku bakalan ngasih linknya aku beli di mana. Dan untuk bungkusnya biar spiral, di sini aku udah ada cup jelly spiral gitu kayak gini, kalian bisa lihat di video. Ini tuh aku belinya bareng sama
botol sausnya ini teman-teman, dan langsung aja aku masukin seperti ini ya teman-teman. Kita masukin agak masuk ke dalam gitu biar nggak bocor. Setelah itu kita langsung aja pencet kayak gini. Kita ngisinya kurang lebih aja, soalnya nanti ada 5 warna gitu, jadi kita sisain buat 4 warna yang lainnya. Dan ini menurut aku udah cukup sih, segini aja. Lakukan hal yang sama sampai jelinya habis ya. Untuk spiralnya ini aku udah sediain 5 piece gitu, 5 spiral. Dan kita lanjut untuk masak yang berikutnya. Di sini aku udah siapin adonannya 400 ml, dan untuk rasanya di sini aku udah ada marimas rasa sirsak. Ini untuk marimasnya jangan banyak-banyak ya teman-teman, soalnya bikin batuk gitu. Dan langsung aja kita masak. Dan selesai dimasak langsung aja aku masukin ke dalam botol seperti ini. Ini sebenarnya kalau marimasnya cukup, dia nggak bikin batuk, dia malah bikin seger gitu. Cuman kalau kebanyakan dia bakalan gatel gitu di tenggorokan, jadi satu aja cukup ya teman-teman. Ini kita tutup dan kita lanjut isi. Ini tadi kan udah ada ungu, jadi aku bakalan tumpuk gitu warnanya. Di sini aku kasih warna putih. Jangan takut kalau warnanya bakalan kecampur, soalnya kan kita masaknya satu persatu ya teman-teman. Jadi ya ungu tadi itu udah lumayan ngejeli gitu, jadi warnanya nggak ngecampur seperti ini. Kalian bisa lihat di video, ini warnanya benar-benar rapi gitu. Dan kita lanjut ke rasa berikutnya. Di sini aku juga udah takar 400 ml, dan untuk rasanya aku pakai rasa stroberi. Ini langsung aja aku masukin, dan setelah itu kita masak. Dan sorry banget, aku pas masaknya ini tuh aku kasih pewarna cuman gak ke shoot teman-teman, jadi gak apa-apa lah ya, karena warnanya menurut aku kurang cantik dan sama kayak mirip gitu sama rasa anggur, jadi terpaksa aku kasih pewarna biar dia agak beda gitu dan rainbow-nya lebih kelihatan. Dan setelah dimasukin, kita langsung aja masukin lagi, kita tumpuk di atas warna putih. Dan ini menurut aku warnanya bagus sih. Tuh kayak gini. Dan kita lanjut ke rasa berikutnya. Di sini aku udah takar 400 ml, dan untuk rasanya aku pakai rasa jeruk. Langsung aja aku masukin. Buat teman-teman yang nanya ini tuh jadinya berapa piece, ini tuh jadinya lebih dari 50. Cuman karena spiral aku tuh cuman 50 piece, jadi sisanya aku bakalan taruh di dalam cup Kiko KW yang kemarin. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau teman-teman pengen beli langsung aja agak banyakin biar nggak kecewa kayak aku. Seharusnya sih aku belinya agak banyak, soalnya ini cantik dan enak gitu, sensasinya disedot gitu, enak. Pokoknya kalian wajib coba, wajib nonton juga sampai akhir biar kalian tahu cara makannya ini gimana. Ini langsung aja kita isi seperti ini sampai habis, dan setelah habis kita lanjut ke rasa berikutnya lagi. Untuk rasa terakhir aku pakai rasa melon ya teman-teman. Di sini juga aku udah siapin panci, langsung aja aku masukin 400 ml. Dan marimas rasa melon bisa diganti juga sesuai selera masing-masing. Dan setelah masuk semua, kita langsung aja masak. Dan setelah matang, kita langsung aja masukin ke dalam botol saus. Ini yang terakhir ya teman-teman, jadi ngisi yang terakhir ini harus sampai penuh, sampai ujung gitu, karena ini rasa terakhir. Hati-hati banget, soalnya takut tumpah. Tapi walaupun tumpah juga nggak apa-apa sih, soalnya udah beku juga jelinya. Kayak gini isinya teman-teman. Kita hati-hati banget, soalnya yang atas ini gampang bocor gitu. Soalnya kan anginnya udah habis, jadi nggak bisa maksimal seperti yang bawah tadi. Jadi hati-hati banget. Dan ini aku udah selesai. Di sini juga aku udah siapin catokan. Untuk rekatnya siapin catokan sama kertas kue yang udah dipotong kecil-kecil seperti ini. Dan langsung aja caranya itu kita ambil satu dan kita kasih atasnya seperti ini kertas kue, kita kasih lapisan kertas kue ujungnya, dan setelah itu kita langsung aja catok seperti ini. Fungsi dari kertas kuenya ini biar nggak lengket ya teman-teman. Buat teman-teman yang nanya, aku tuh beli catokannya ini harga berapa? Kalau aku tuh beli catokan ini tuh cuma 12.000. Jadi buat teman-teman yang takut harga catokan itu mahal, jangan takut, banyak kok catokan yang murah. Ini walaupun jalinya jatuh nggak apa-apa ya teman-teman, dia nggak berantakan. Kalian bisa lihat sendiri di video, ini sama sekali nggak berantakan.
Ini kita lanjut ya buat ngepres, buat nutup atasnya. Kita kasih kertas kue dan kita catok ujungnya kayak gini aja. Ini tuh super gampang banget, super simple, pokoknya gampang dan sangat cocok banget dijadiin ide bisnis buat anak-anak yang masih sekolah. Dan setelah dingin kita bisa langsung copot kertas kuenya kayak gini di hasilnya. Ini kertas kuenya bisa dipakai berulang-ulang ya, jadi nggak boros. Tuh hasilnya tuh bener-bener rapi banget teman-teman, kalian bisa lihat di video. Dan setelah aku press semuanya, setelah aku tutup semuanya, ini dia hasilnya. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung masukin ke dalam kulkas. Aku reviewnya setelah masuk ke dalam kulkas ya teman-teman, soalnya rasanya lebih enak masuk ke dalam kulkas. Maksud aku rasanya lebih enakan dingin. Cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Aku tunggu ya teman-teman. Dan setelah masuk kulkas, ini dia hasilnya. Aku bakalan langsung aja cobain ya teman-teman. Aku ambil satu dan aku bakalan langsung copot ujung sama ujungnya, jadi biar lebih gampang nyedotnya. Ini kita potong sini dan ujungnya ini juga kita potong. Jika udah dipotong, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, enak banget, wajib coba pokoknya yang satu ini. Dan aku bakalan nyobain yang rasa yang lainnya. Aku nggak mau nyedot semuanya teman-teman, ini tuh rasanya nano-nano gitu. Kalau disedot semuanya aku bakalan cobain satu persatu biar rasanya nggak rusak. Aku langsung aja potong yang tengah, langsung aja aku sedot. Yummy! Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.